Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA, perkenalkan nama saya Suci Widyasari dengan NIM 23231029. Saya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan rangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, minuman, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Cara sistem pencernaan bekerja. Coba deh teman-teman perhatikan video di samping. Kira-kira apa ya yang terjadi pada makanan setelah kita memakannya? Apakah teman-teman ada yang tahu? Semua perjalanan makanan kita dimulai dari mulut. Ketika kita makan, gigi akan merobek dan memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kemudian, air liur kita mulai memecah makanan dan mengubahnya menjadi campuran makanan dan cairan pencernaan yang berbentuk seperti bola. Air liur juga melembabkan makanan sehingga lebih mudah untuk menelan. Perhatikan berikutnya adalah kerongkongan. Ini adalah tabung berongga yang menghubungkan mulut ke lambung kita. Setelah kita menelan, makanan kita bergerak di dalam tabung berongga ini dan mendapatkan tekanan yang kuat. Sekarang, kita sampai di lambung, kantong elastis yang menekan dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Ketika campuran mirip bola berubah menjadi cairan berbusa, cairan tersebut masuk ke dalam usus. Usus memiliki dua bagian, yaitu usus kecil dan usus besar. Makanan kita semakin dipecah di usus kecil, dan tubuh kita menyerap semua nutrisi darinya. Kemudian ada tiga bagian yang membantu terjadinya proses ini, yaitu hati, pankreas, dan kandung empedu. Ketiganya melepaskan cairan pencernaan yang membantu memecahkan lemak, protein, dan karbohidrat. Usus besar kemudian mengambil semua kandungan air dari apapun yang tersisa dari makanan kita. Hasilnya adalah massa padat yang disebut dengan tinja. Tinja lalu memasuki rektum sebagai penyimpan sementara sebelum keluar dari tubuh melalui anus. Sistem pencernaan berperan penting dalam menguraikan makanan kita. Perjalanan makanan dimulai dari mulut, merambat melalui kerongkongan, lambung, dan usus, lalu keluar melalui anus. Proses pencernaan tersebut melibatkan pencernaan mekanik dan juga kimia. Pencernaan mekanik terjadi di mulut dan juga kerongkongan yang menyebabkan gerakan fisik seperti mengunyah dan juga peristaltik. Untuk pencernaan secara kimia terjadi di lambung yang melibatkan enzim. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sistem organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selain itu, ada juga kantong empedu yang merupakan organ padat dalam sistem pencernaan. Setiap organ pencernaan memiliki fungsi masing-masing untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Untuk menambah pemahaman teman-teman, yuk kita simak video berikut ini. Organ sistem pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana menggunakan bantuan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan makanan yaitu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring,
gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Setelah itu, lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Lidah berfungsi untuk alat pengecap, dan proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses mekanik dilakukan oleh gigi dan juga lidah, sementara proses kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-ngaduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan lebih cepat. Setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah, akan dibawa oleh pembuluh darah melalui pembuluh darah porta-heva ke hati. Dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan sel-sel darah merah. Makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum. Otot sphincter akan mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses siap untuk dibuang. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan. Contohnya adalah obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak yang berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa penyakit seperti penyakit jantung dan diabetes. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada sedikit mengonsumsi makanan, namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan karena laju metabolisme tubuh yang begitu lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Oke teman-teman, itulah video penjelasan mengenai tentang sistem pencernaan. Mungkin cukup itu saja video kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah!